Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur sekali lagi kita diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami kembali diberikan kesempatan untuk datang kepada Engkau, dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5b. Demikian, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bapak Ibu Saudara, bangunan terbentuk karena adanya bahan yang diperpadukan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk satu dengan yang lain berbeda, tetapi itulah menjadi kolaborasi yang baik sehingga terbentuk bangunan yang baik dan kokoh. Dalam 1 Petrus pasal 2 ada satu kata yang menghubungkan antara ayat 2-8, yaitu batu. Entah itu disebut batu hidup atau batu penjuru atau batu sentuhan, bahkan batu sandungan. Kata batu di ayat 4, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, jelas merujuk kepada Kristus. Tetapi kata batu di ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, jelas merujuk kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh atau orang Kristen. Lalu apa artinya hal itu bagi kita? Tuhan Yesus memang adalah batu hidup yang menjadi batu penjuru atau batu pondasi dari sebuah bangunan rumah rohani yang disebut dengan gereja. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sebaliknya, kita akan dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus atau gereja. Jadi gereja adalah suatu rumah rohani yang dibangun atau terdiri dari kumpulan orang percaya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Orang percaya hanya akan menjadi berarti apabila dia masuk ke dalam suatu kumpulan atau persekutuan yang disebut sebagai gereja. Sebuah batu jika dipisahkan dari batu lainnya hanyalah akan menjadi batu biasa yang tidak terlihat fungsinya. Tetapi apabila disatukan dengan batu lainnya dan dibentuk menjadi sebuah bangunan, maka sangat berguna sekali. Karena itu orang percaya tidak boleh menyendiri, apalagi tidak menjadi anggota gereja lokal. Hal ini perlu ditegaskan karena saat ini muncul gereja-gereja yang mengadakan ibadah secara online, bukan gereja lokal yang melakukan ibadah online dalam masa pandemi, tetapi benar-benar gereja online saja. Mengapa ini tidak tepat? Karena tidak bisa melayani jemaatnya dengan baik, seperti orang yang akan dibaptiskan, orang yang melakukan pernikahan, atau pelayanan kematian. Semua tidak bisa dilakukan secara online. Untuk bertumbuh siap, perlu menjadi anggota dan terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di sebuah gereja tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau saat ini kami diberikan sebuah kesempatan untuk dibentuk dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah gereja, untuk melakukan yang terbaik apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan-Mu saat ini. Kami mau melakukan setiap aktivitas kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi kami. Kiranya Engkau menuntun kami.